Entah berapa judul buku yang sudah aku baca. Entah berapa banyak cerita yang singgah dalam benakku. Tentang mereka. Ya, mereka yang berperan dalam cerita itu. Sementara, ceritaku baru dimulai. Namun bukan di sini. Karena saat ini aku sedang menunggu. Menunggu dia yang akan hadir beberapa halaman setelah ini. Halo, namaku Syifa. Aku adalah salah satu mahasiswi di perguruan tinggi muslim di Bandung. Sebelum mendapati bahwa banyak cuaca yang ada pada semesta, aku sudah menduga bahwa aku lebih suka sastra daripada matematika. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain sih, Pak? Kamu siapa, Sa? Biasalah, lagi nikmatin candu. Di dasar aneh. Orang lain itu candu sama kopi, susu, jus, seblak, batagor. Lah, ini sama nulis. Oh iya, kenalin, dia sahabatku. Namanya Sarah. Dia tuh, lihat sendiri deh ya. Emang kamu lagi nulis apa lagi sih, Pak? Rahasia, nggak boleh tahu. Dasar. Pak, kamu jadi kan hari ini ikutan Irma? Insya Allah jadi, Sa. Beneran, mau dipikirin lagi. Bismillah. Kamu ikut juga kan? Ayo ikut aja, nanti kita berangkat bareng ya. Oke deh. Tapi aku malu. Jangan malu, kita harus berani. Pak, aku malu nih, Pak. Pulang yuk. Sa, kita tuh harus berani memulai. Ayo, gak usah malu. Tapi, Pak, Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi organisasi ini. Visi dan misi. Kalau itu Kak Rizky, ketua dari perkumpulan ini. Dia orangnya baik, wawasannya luas, sikapnya dewasa, dan insya Allah soleh. Nah, jadi seperti itu visi dan misi dari organisasi ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya? Maaf Kak, izin bertanya, apa sih alasan kami semua harus ikutan Irma? Oke, sebelumnya boleh tahu siapa namanya? Oh iya maaf, nama saya Siva. Oke, Siva ya? Baik, jadi gini, kira-kira kenapa ya? Orang tua kalian menyekolahkan, menguliahkan kalian bukan hanya sebatas ingin menjadi pintar. Bukan. Kalau pintar saja, orang-orang non-muslim di sana banyak yang lebih pintar dari kalian. Tapi, orang tua kalian ingin menjadi kalian sebagai orang yang paling bermanfaat bagi sekitar. Di luar akademi yang kalian ikuti, kita ingin organisasi ini menjadi suatu wadah pengaplikasian suatu akhlak, ilmu, fikir, dan kebermanfaatan. Kita bisa lihat kenapa masjid di sekitar banyak yang kosong. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengajaknya untuk datang ke masjid. Karena orang-orang sekarang pada sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang kaya takut miskin, dan yang miskin ingin kaya. Agama ini sekarang yatim. Seperti angin yang menyejukkan hati para pendengar. Seperti hujan dengan rintiknya yang membasahi tanah yang kering. Seperti aku yang membatu mendengar semua bait-bait kalimatnya. Lalu, kenapa kita berkumpul di sini? Karena Allah tidak akan pernah salah dalam memilih siapa yang akan bekerja untuk agamanya. Dan atas langkah dan fikir yang tidak seberapa ini, semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Bisa dipahami sih, Pak? Pak, itu ditanya. Oh iya bisa Kak, bisa dipahami. Makasih, salam jazakallah.
Assalamualaikum. Salam. Siva ya? Iya kak. Kamu suka nulis? Suka banget malah. Nulis tentang apa? Nulis tentang masalah-masalah. Oh, kamu suka nulis masalah tentang surya? Iya. Udah berapa lama nulis itu? Ya, setahun 2 tahun sih. Oh, udah lama juga ya? Biasanya ngebahas tentang apa? Waktu bergulir begitu saja. Semakin hari, aku semakin sering bertemu dengan dia. Ya, dia tokoh yang aku ceritakan hadir dalam lembaran-lembaran cerita itu. Setelah sekian bait kalimat yang dia katakan, hati ini semakin bergetar dan semakin tak karuan. Seakan aku berada pada sebuah ruang yang hangat dan nyaman. Hari demi hari, hatiku selalu ingin bertemu dengannya. Entah apa yang aku rasakan ini. Yang pasti, aku senang berada di dekatnya. Hari ini aku mau nemenin Sarah ngopi. Katanya mau ada yang diobrolin. Tapi nggak tahu deh apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie yang lagi deket sama Kak Rizky. Apaan sih kamu, Sa? Siapa coba yang dekat? Nih, Kak Rizky sendiri yang bilang sebenarnya dia itu sering nanya-nanya tentang kamu. Cuman dia nggak berani bilang. Oh iya, yang bener kamu, Sa. Ya masa bohongan, Fa. Udah lah, Fa. Aku tahu kalau kamu juga suka kan sama dia. Apaan sih, Sa? Aku ini kamu sahabatmu, Fa. Aku tahu Fa ada yang beda sama kamu. Apaan sih, sotoy banget deh. Beneran nih, aku bilang Kak Rizky ya kalau kamu gak suka. Jangan-jangan. Tapi emang dia mau gitu sama aku? Secara kan dia orang yang soleh, bijaksana, dewasa. Bahkan aku bukan tipenya dia. Hei, yang nentuin hati seorang itu Allah, Fa. Ya bisa aja kan. Mungkin ada satu hal yang dia suka dari kamu. Udah gemes kuat kalian berdua. Ingat, Fa, kebenaran itu selalu mengetuk pintu. Namun terkadang kita saja yang enggan membukanya. Tapi kita harus lebih hati-hati. Terkadang perasaan datang di waktu yang tidak tepat. Entah mengapa, ucapan Sarah membuka ruang kepalaku. Menekan perasaan seakan menamparku. Yang aku tahu, ini sudah terlewat batas. Tak seharusnya kedekatan ini membuka ruang bagi setan untuk mengelabuiku. Aku telah salah melangkah, dan sepertinya aku harus mulai menghindar dari kisah yang Tuhan tak inginkan ini. Jadi, ternyata dia menyadari bahwa aku menghindar darinya dan menemui Sarah waktu itu.
Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Kak. Kamu pasti udah tahu ya cerita tentang aku dari Sarah. Bukan maksud aku kayak gitu. Ya udah, Kak. Aku pamit duluan ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kamu tersinggung ya? Soal aku yang cerita ke Sarah soal kamu. Aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud begitu. Untuk sekarang, aku mau pamit dan minta maaf untuk kejadian kemarin. Semoga kamu bisa mendapatkan sosok imam yang bisa menuntun kamu, seperti yang pernah kamu bilang waktu itu. Assalamualaikum. Semakin hari, aku semakin gelisah dan tak karuan dengan perasaanku terhadap Rizky. Sampai suatu malam, aku memutuskan untuk mengadukan segala cerita ini padanya. Ya Rob, jika cinta itu suci, maka tak sepantasnya aku nodai dengan perkataan dan perbuatan. Ya Allah, jika langkahku selama ini salah, maka Engkaulah Sang Maha Pemberi petunjuk. Maafkan aku, juga perbuatanku. Aku mohon, jangan biarkan perasaan ini justru menjauhkan aku darimu. Entah apa yang masuk ke pori-poriku sejak 1 bulan lalu. Mungkin kasih sayangnya, atau jawaban doaku semalam. Karena pagi ini aku merasa lebih tenang, merasa kehilangan beban, dan perasaan gelisah. Ya, aku merasa bahwa kemarin aku sudah salah melangkah. Saat ini, aku ingin memulai dengan langkah yang lebih baik dan lebih yakin akan ketetapannya. Aku yakin bahwa pelangi tak selalu berjanji hadir setelah hujan. Tapi, pelangi tahu kapan dia bisa hadir untuk hujan. Tentunya hadir di saat waktu yang pas, sampai orang-orang yang lihat itu ikutan senang dan bahagia saat pelangi dan hujan hadir bersamaan dengan keindahan yang tak bisa didefinisikan. Kuncinya satu, yakin hadapkan cinta kita padanya. Maka, dia yang akan menuntun kita menuju cinta yang diridhoinya. Hanya Allah, dan sempurnakanlah cintaku, tuluskan adanya. Aku tak membencinya, hanya saja aku hanya ingin kisahku seperti Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Al-Fatih, menjadi sosok yang kuat, kokoh, dan hanya bisa dibebaskan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan seperti apa yang pernah dia katakan, dan juga dengan sebaik-baiknya jalan yang Allah ridhoi. Sempurnakan cintaku. Tidak ada yang mampu menahan rahim waktu. 5 tahun pun sudah berlalu.
Semenjak itu, aku tak pernah tahu kabarnya lagi. Karena dia bilang, biarkan perasaan ini disampaikan melalui doa yang bertemu di atmosfer dan mengakar di barisfer. Aku percaya kalau Allah tidak akan pernah bikin kita kecewa. Kalau saja aku dan dia tak dapat bersatu, ya mungkin Allah punya rencana lain yang lebih indah. Yang perlu aku lakukan hanyalah mencintai sang pemilik cinta. Dan sampai saat ini, aku masih menunggu. Kita takkan mungkin bersama saat-saat ini. Dan kita tak dapat menghindari garisannya. Pendam rindu kita, yakinkan ini semua hanyalah ujian. Mungkin Allah ingin kita untuk saling menjaga, bahwa jarak dapat menyatukan kekuatan cinta, agar bila nanti kita akhirnya bersama, Allah kan dapat memberi kita tempat yang terindah. Mungkin Allah ingin kita untuk saling menjaga, bahwa jarak dapat menyatukan kekuatan cinta, agar bila nanti kita akhirnya bersama, Allah kan dapat memberi kita tempat yang terindah. Allah kan dapat memberi kita tempat yang terindah.